Makanya saya anggap AHY cawapres Ganjar hanyalah lelucon untuk membuat koalisi perubahan sport jantung. Kalau AHY jadi cawapres Ganjar, maka Prabowo akan tertawa sambil sujud syukur membayangkan jadi presiden setelah kebelet 10 tahun. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seward. Baru-baru ini ada satu kejutan yang mungkin tidak disangka-sangka oleh banyak orang. Ini terkait dengan pertanyaan besar, siapa cawapres Ganjar? Puan Maharani menyebutkan beberapa nama kandidat potensial, yaitu Mahfud MD, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Erlangga Hartarto, Ridwan Kamil. Tapi ada satu nama lagi, yaitu AHY. Bisakah kalian membayangkan kalau misalnya nanti Ganjar berpasangan dengan AHY? Tapi nama cawapres belum akan diumumkan dalam waktu dekat. Jadi kita masih akan penasaran selama beberapa bulan ke depan. Masih banyak parpol lain yang akan bergabung dengan PDIP dan nama cawapres akan didiskusikan nanti. Saya agak bingung dengan nama AHY yang masuk sebagai cawapres Ganjar. Entah apa yang dilihat dari AHY sehingga bisa masuk radar cawapres. Kalau beneran AHY gabung dengan Ganjar, maka ini bisa menjadi sebuah kehebohan yang luar biasa. Tapi biar bagaimanapun, saya tidak yakin AHY menjadi cawapres. AHY tidak punya daya tawar kuat dalam politik. Siapapun yang bersama AHY akan mengangkat beban politik yang lebih berat. AHY bukanlah tipe orang yang mengangkat nama capres, tapi lebih tepat menjadi beban buat capres manapun, termasuk Anies. Kalau ini tujuannya untuk menggoyang koalisi perubahan yang saat ini sudah terombang-ambing, maka ini bisa dimaklumi. Demokrat masih ngotot berjuang supaya AHY bisa jadi cawapres. Demokrat sedang menunggu Anies segera mengumumkan nama cawapres, sambil mengambil ancang-ancang kalau situasi tidak sesuai harapan. Jubir PKS menilai pernyataan Puan bahwa AHY masuk radar cawapres Ganjar Pranowo adalah gimmick untuk memecah koalisi perubahan. Tapi Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan partainya serius soal AHY masuk daftar cawapres Ganjar. Tapi biar bagaimanapun saya yakin AHY tidak akan pernah menjadi cawapres Anies. Masih ada banyak nama-nama lain yang lebih menguntungkan Ganjar secara politik. Misalnya Erick Thohir dan Mahfud MD. Dua nama ini bisa menjadi sedikit booster buat Ganjar. Sedangkan AHY cuma bisa jadi beban. Di koalisi perubahan, nama AHY tidak menarik dan tidak punya nilai jual. Patokannya adalah hingga saat ini AHY masih belum dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Kalau memang AHY hebat dan potensial, peluang ini tidak mungkin disia-siakan koalisi. Tidak mungkin ada yang mau mengabaikan emas yang berkilau. Begitulah analoginya. Kalau PDIP serius dengan nama AHY, jauh lebih bagus kalau Ganjar yang dipasangkan dengan Ahok. Sama-sama keputusan yang dramatis dan heboh. Tapi nama Ahok lebih menjual ketimbang AHY yang masih numpang ketenaran bapaknya sendiri. Kalau AHY ditawarkan posisi menteri, ini masih masuk di akal. Saya juga setuju kalau AHY jadi menteri dulu untuk membuktikan kemampuannya. Langsung membidik kursi cawapres rasanya sungguh keterlaluan. Saya kira dia cocok menjadi Menpora untuk ditugaskan menangani Candi Hambalang. Kalau berhasil bereskan Hambalang, baru deh bicara hak untuk merebut kursi cawapres. Statement dari Puan yang bilang AHY masuk radar cawapres tentu saja bikin banyak orang kebakaran jenggot. Anies pasti sport jantung mendengar kabar itu. Kalau AHY pindah koalisi, perjalanan Anies di Pilpres 2024 hanya sampai pada status bakal calon presiden. Nasdem mungkin agak meriang mendengar nama AHY potensial sebagai cawapres Ganjar. Saya yakin Nasdem dan Anies pasti lumayan sewot dengan kabar ini. AHY yang tidak mereka inginkan, tapi sangat takut kalau sampai kehilangan. Tidak suka tapi takut kehilangan.
Saya bisa melihat AHY dipertahankan karena koalisi perubahan butuh suara presidensial threshold 20%. Mereka mau suara Demokrat, tapi tidak butuh dengan sosok AHY. PKS juga gerah kepanasan dan melontarkan statement bahwa manuver PDIP ini adalah untuk mengobrak-abrik koalisi perubahan. Para buzzer Anies pasti akan kepanasan yang membuat narasi-narasi yang spektakuler melebihi konspirasi UFO. Bahkan ada satu media yang bilang istana menyodorkan tawaran menggiurkan untuk AHY jika mau meninggalkan Anies. Ujung-ujungnya mereka akan salahkan rezim yang barbar dan tidak punya etika politik. Narasi Anies dijegal sangat dijaga betul supaya tidak redup. Mereka terus-menerus menyiram bensin supaya isu ini terus panas sampai mereka yakin dengan kepastian deklarasi capres dan cawapres. PDIP yakin mau mempertimbangkan AHY sebagai cawapres Ganjar? Apakah ini cuma bercanda untuk membuat koalisi perubahan bad mood atau memang ada keseriusan? Kalau cuma bercanda untuk membuat kubu sebelah ngamuk-ngamuk, mungkin ini cukup menghibur. Apalagi Demokrat sering memberikan sinyal yang membuktikan mereka tidak akan terlalu setia pada koalisi. Demokrat bisa dirayu dan bisa cabut kapan saja, asalkan deal cocok. Tapi kalau ini serius, saya rasa tetap tidak mungkin deh, mengingat sejarah masa lalu antara Megawati dan SBY. Lebih masuk akal kalau AHY bergabung dengan diiming-imingi tawaran sebagai menteri. AHY kalau tidak bisa jadi cawapres Anies, lebih masuk akal dia cabut dari koalisi dan gabung ke koalisi lain. Peluang menang lebih besar dan setidaknya bisa dapat posisi yang dijanjikan. Kalau tetap berada di koalisi perubahan bukan sebagai cawapres, AHY hanya buang-buang waktu karena sudah pasti kalah. Tidak dapat posisi cawapres, kalah tidak dapat apapun. Gabung di koalisi lain, menang, lumayan dapat jatah menteri. Untuk kepentingannya lebih baik, mending AHY pindah saja ke koalisi lain, sehingga Anies tidak jadi nyapres. Karena banyak yang merasa Pilpres akan terasa sempurna jika Anies tidak ikutan. Kalau Ganjar mau menang melawan Prabowo, mau tak mau harus menggandeng tokoh yang hebat sebagai cawapres. Jokowi bisa dengan mudah mengalahkan Prabowo, tapi tidak dengan Ganjar. Maka dari itu, sosok cawapres sangat penting diperhatikan. Kalau dulu ada lelucon Jokowi tetap bisa menang Pilpres meski dipasangkan dengan sandal jepit, maka Ganjar tidak bisa seperti itu. Makanya saya anggap AHY cawapres Ganjar hanyalah lelucon untuk membuat koalisi perubahan sport jantung. Kalau AHY jadi cawapres Ganjar, maka Prabowo akan tertawa sambil sujud syukur membayangkan jadi presiden setelah kebelet 10 tahun. Bagaimana menurut Anda? Saya akhiri dulu sampai di sini. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.